Iya, iya. Di tangan tadi, bubur. Gimana? Ya, apa yang tadi pertanyaan? Ada 3,2 juta rencananya untuk tahun 2024. 2023 ya. Insya Allah kita siap, tantangan paket sudah dihitung, sudah direncanakan, sudah ada roadmap-nya, dan sudah ada perjanjian kerjasama. Jadi ini bukan lagi mimpi, tapi sudah dalam perencanaan yang matang. Ini bagian dari tantangan paket yang disambut oleh UNAS dengan senang hati karena kapasitas kita di UNAS sebenarnya cukup besar. Walaupun memang awalnya kita juga tertatih-tatih, tapi dengan tantangan itu justru UNAS merasa senang. Ada pepatah orang Bugis, pelaut Pulau itu bukan lahir dari ombak yang tenang, tapi dari ombak yang besar. Kami ditantang Pak Gub dengan ombak yang besar, bahkan besar sekali. Tapi setelah saya gerakkan teman-teman, oh itu bisa. Jadi semua ilmu yang sudah lama tidak dipakai, seperti Prof. Bahar di Jerman, mengembangkan ilmu tentang virus pisang, ini kemudian kita mulai gerakkan. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa apa yang diciptakan Pak Gub ini bukanlah sesuatu yang hanya sekedar retorika ya. Nah, memang Indonesia itu adalah the center of banana biodiversity di bumi ini. Bukan lagi di Asia Tenggara, tapi pusat biodiversitas pisang menurut ahlinya itu ada di Indonesia. Jadi wajarlah kalau kemudian dari timur ada seorang gubernur yang punya visi jangka panjang menggunakan memang simbol pisang ini menjadi salah satu penggerak ekonomi karena kita memang ekonomi kita adalah menjadi kekayaan kita yang disebut dengan comparative advantage. Jadi kekuatan kita yang kita miliki yang negara lain tidak miliki. Jadi saya kira bagi generasi muda, bagi warga kita di Indonesia, sosial, bersyukurlah bahwa kita akan mulai mengembangkan pisang Apex ini. Bukan dari saya itu, tapi mimpi Pak Gubernur di awal yang kita sambut dengan sukacita karena itu memang visible, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena ini sangat-sangat menentukan yang kita kembangkan. Memang baru 3,2 juta, tapi sudah dirancang oleh Prof. Bahar untuk tahun depan bisa sampai 20 juta. Ada pertanyaan lain? Apa kendala yang sejauh ini Pak untuk mengembangkan sudah 2 juta jadi ada mungkin kendala yang dihadapi? Tanya Prof. Bahar. Saya kan berkali-kali menyampaikan sekarang mengelola pemerintahan termasuk mengelola pengelola provinsi itu tidak bisa lagi kita jalan dengan cara lama, harus dituntut dengan ilmu pengetahuan, paling tidak dengan pengetahuan kalau nggak punya ilmu. Oleh karenanya kampus ini adalah tempatnya penemuan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana pemerintahan ini sebaiknya dikelola dan digerakkan, termasuk membangun daerah. Nah, saya sekarang sedang menggerakkan pembangunan daerah, pembangunan masyarakat, gerakan pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan selatan, bagaimana mengatasi stunting sekalian, misi keluarga yang bagus dengan satu alat yang namanya budidaya pisang. Nah, ini alat ini saya gunakan untuk juga meningkatkan ketahanan ekonomi kita di Sulsel. Tentu untuk menggerakkan ini perlu sekali lagi dituntun dengan ilmu pengetahuan. Nah, tadi kata kunci dari Prof itu kampus ini melaksanakan fungsi R&D, Research and Development. Jadi otaknya UNAS menjadi otaknya Sulawesi Selatan, ya kami eksekutornya. Kami memikirkan, dibimbing oleh UNAS dengan ilmu pengetahuannya, kami eksekusi. Nah pasti ada trainer, ada salah, ada kurang, coba terus lakukan. Tapi pada ujungnya nanti akan menang-menang formula yang baik.